Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 19 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar FTK edisi terakhir. Oke, ada beberapa saham yang akan kita bahas, tidak terlalu banyak, sesuai dengan permintaan. Jadi apa yang masuk di kolom komentar, ya itulah saham-saham yang akan kita bahas. Sehingga apabila Anda ingin melihat banyak saham dibahas di FTalk, silahkan ajukan saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Baik, sebelum saya mulai, ya ini informasi eksklusif untuk penonton FTalk karena ini belum diinformasikan ke channel, ke Instagram ataupun ke manapun. Ya hanya di FTalk ini agar penonton FTalk dapat akses lebih awal karena ini terbatas sekali untuk investing dan trading sekaligus, ya bundling trade vesting. Jadi Anda bisa join pakai 3 bulan PTR plus 3 bulan Pierce, diskon 50%. Ya, kemarin banyak yang nanya kapan ada Pierce ada promo, Pierce ada promo. Saat ini Pierce syariah, ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin trading bersama YEF sekaligus invest bersama YEF, malam ini Anda sudah bisa langsung menghubungi admin untuk join sebelum besok pagi mungkin atau siang akan diumumkan di sosial media ataupun di Telegram, ya. Karena saat ini masih belum. Jadi silahkan saja kalau Anda ingin join. Sebelum join pastikan Anda sudah memahami apa itu PTR, apa itu Pierce, ya. Jangan sampai salah join. Baik, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Langsung kita bahas dari IHSG terlebih dahulu. Seperti biasa, ini hari Minggu sehingga ada stock call, ya. Sebenarnya stock call ini adalah lanjutan dari stock call sebelumnya, ya. Stock call sebelumnya yang mungkin Anda sudah lihat, target kita di 6560 dan 6550 sudah tercapai, dan setelah mencapai level tersebut indeks langsung rebound. Minggu lalu masih di 6.700-an, ya, lanjut kemudian turun dan rebound. Nah, pertanyaan banyak orang adalah perdagangan terakhir rebound cukup besar, ya, 1% lebih, 1,7%. Nah, apakah rebound ini sudah mengakhiri penurunan indeks? Belum, ya, karena ini adalah wajar terjadi. Pertama, target turun yang kita pasang sudah tercapai. Kedua, beberapa saham memang sudah mencapai target turunnya. Ya, mungkin saham-saham blue chip, terutama saham-saham yang penggerak market, ya. Nah, di sini kita harus tahu bahwasanya kenaikan yang terjadi saat ini adalah pullback. Pullback apa? Sekali lagi saya ulangi, pullback adalah kenaikan di dalam tren turun. Mana tren turunnya? Ini yang berwarna merah, ya. Jadi kenaikan selama masih di bawah EMA 60 ini, di bawah downtrend line ini, ya kita sebut kenaikan pullback, bukan reversal. Reversal baru terjadi apabila tren turun ini dipatahkan. Kapan itu dipatahkan saya tidak tahu. Dan bagaimana ke depannya? Apakah indeks masih akan berpotensi lanjutkan downtrend lebih rendah dari support sebelumnya yaitu 6560? Menurut saya harusnya bisa lebih dalam dari situ. Sehingga ketika momentum indeks mengalami rebound seperti kemarin ataupun beberapa hari ke depan mungkin ada terjadi lanjutan rebound, ya, ini adalah kesempatan berikutnya, ya, kesempatan berikutnya khususnya bagi yang belum memperbaiki portofolio, belum memiliki cash on hand yang ideal sesuai dengan saran di PTR ataupun mungkin Anda punya strategi, ya. Ini mungkin adalah kesempatan secara general. Saya tidak bilang semua saham naik, ya. Jadi ini lagi-lagi saran secara umum. Jadi kalau misalkan Anda punya saham terus nggak naik, ya mungkin kurang beruntung, karena ya kalau misalkan kita bicara indeks itu memang mewakili secara umum, tapi tidak semua, lagi-lagi. Nah, artinya kenaikan ini keberapa dan akan turun keberapa lagi. Nah, di sini sudah jelas kita akan targetkan, yaitu dengan target di 6720. Artinya penutupan di 6678 ini masih dapat berlanjut sampai dengan 6720 minimal dan sampai dengan 6800-an. Dan di 6800-an ini adalah pengujian downtrend line. Ya, ini kalau bisa lebih bagus,
ya. Tapi sementara ini kita akan pasang di area ini dulu. Nah, skenario lanjut downtrend ini akan ke berapa? Di sini sudah kita informasikan, yaitu di 6480 sampai dengan 6440. Mari kita tunggu apakah dia berhasil breakout downtrend line atau reversal terlebih dahulu atau ke support target berikutnya dulu. Ya, kita akan nikmati saja prosesnya ya. Oke, seperti itu. Dan ini ada saham yang menarik untuk untuk kita trading kan. Minggu lalu, Stockholm minggu lalu ketika kita berhasil memprediksi indeks turun ke 6560, kita merekomendasikan NICL dan NICL mencapai TP ya. Kemudian ini adalah saham untuk minggu ini. Ini saham yang cukup bagus karena pertama dia baru saja reversal. Ini lihat ya. Di sini dia baru saja breakout dari neckline ya. Kemudian kalau kita lihat dari trend line-nya ini juga sudah mulai uptrend, kita bisa tarik uptrend di sini dan ini baru uptrend. Upside-nya berapa? 27, terdekat itu ke 0,3 dan bisa ke 63%, yaitu ke 0,618 yang merupakan swing target best price-nya. Ya, dan kebetulan tepat ini ya, tepat di sini. Ini adalah salah satu yang sangat menarik di antara yang lain-lainnya. Ya, karena pertama dia baru uptrend ya, artinya pergerakannya harusnya relatif tidak sama dengan indeks. Kedua, upside yang besar dengan risk di sini, risk secara teknikal itu 6% ya, dan Anda bisa minimalkan sesuai dengan strategi Anda. Kalau misalkan Anda tidak boleh loss seperti PTR lebih dari 5% ya, Anda bisa cut loss 5% seperti itu. Baik, jadi Anda bisa akses di link ini ya. Anda bisa klik kalau Anda member PTR. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Minta tolong bahas fast untuk swing up, ada posisi di 102. Oke, saham baru sepertinya. Coba kita lihat. Nah, ini saham baru. Kalau kita lihat di sini indikator MACD baru muncul, relatif belum bisa dibaca. Kemudian yang kedua, EMA juga belum kelihatan di daily. Berarti kita akan hanya bisa melihat menggunakan time frame H4 mungkin. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini fast itu membentuk kecenderungan konsolidasi turun. Ya, konsolidasi turun ini bisa dikatakan akibat dari pembentukan shadow di sini dan di sini. Dan di sini kita bisa tarik sebuah ekstensi ya. Yang mana ekstensinya itu adalah 1,618 tentunya, yang itu belum dicapai. Artinya kita bisa bilang ini adalah kecenderungan mengarah ke 1,618 ini karena dia sudah membentuk sebuah lower high. Ya, lower high dan juga ya lower low ya. Dan saat ini dia juga terkonfirmasi membentuk lower high baru. Berarti ini adalah proses menuju ke sini. Sementara ini karena ini baru IPO, baru chartnya juga belum sangat masih prematur untuk dianalisis. Jadi ya kita lihat di sini apa adanya, apa yang ada di sini juga MACD-nya seperti ini. Nah, ini Pak Hadi punya di angka 102 dengan sedangkan harga di 101, sehingga untuk trading mungkin masih memungkinkan untuk Anda swingkan karena ini adalah nominal kecil. Sehingga mungkin naik 2 atau 3 poin itu cukup berarti untuk trading. Kalau punya di 102, sekarang 101, misalkan dia masih bertahan di atas 98, saya rasa masih bisa hold dengan estimasi kenaikan masih di bawah downtrend line ini, yaitu di 105 ke atas. Gitu, itu TP swingnya yang masuk akal. Karena ini sekali lagi ini saham baru yang secara teknikal masih akan sulit untuk dibaca. Tapi yang jelas ini sudah mengarah ke sana ya. Di sini karena terbentuk sebuah lower low dan lower high jelas. Oke, seperti itu kira-kira. Semoga menjawab. Tolong bahas ITMG untuk swing. Sebenarnya saya sudah hold lama dengan average 40-an ribu. Potensi kenaikan kira-kira sampai berapa sebelum come date? Anda ingat ya, Adaro setelah dividen seperti apa? Bukit Asam sudah belum? Coba dicek ya. Jadi pertama memang siklus dari saham-saham batubara berdasarkan batubaranya sendiri, harga batubara kan sudah mulai downtrend. Nah, ITMG ini masih cukup tinggi dan baru akan memberikan dividen atau
Dividennya kalau nggak salah saya tadi lihat itu bulan depan ya, kalau nggak salah loh ya. Coba dicek aja. Sehingga kita hanya mengharapkan swing dengan modal 40.000, artinya sekarang 39, itu bukan swing ya, ini sudah floating loss. Floating loss, dan untungnya ini masih dalam proses untuk swing. Nah, kita lihat untuk bulan depan, sampai dengan bulan depan kalau ini terjadi dividen atau pemberian atau sampai dengan come date gitu ya. Come date itu biasanya masih naik ya, yang mungkin bisa turun itu setelah itu ex date ya. Dan mungkin secara teknikal saya lihat ini cukup bagus ya. Cukup bagus meskipun kalau kita perhatikan baik-baik kenaikan ini tidak diikuti dengan volume yang kuat. Ya. Artinya apa? Kenaikan ini diasumsikan untuk distribusi. Karena saham ITMG sendiri relatif sudah tinggi. Ingat ya, ini sudah mematahkan tren akselerasi. Jadi trennya itu ada dua tren. Semua uptrend. Tren utama dan tren akselerasi. Ini tren akselerasi ini sudah dipatahkan jelas. Sehingga kenaikan berikutnya adalah ya bisa jadi meretest akselerasi ini untuk turun ke bawah sini ke 30.000. Jadi prediksi saya setelah dividen ITMG ini akan turun ke 30.000, yang mana kalau kenaikan ini tidak melebihi dari 45.000. Jadi kalau modal Anda 40.000 mungkin masih bisa jual profit lah. Masih bisa jual profit sebelum jatuh. Ya. Itu perkiraan saya sesuai dengan pengalaman saya setelah dividen, dan kita belajar apa yang sebelumnya. Ada Arrow Energy yang juga sama-sama setipe, sejenis, dan ini mengarah ke dead cross ya MACD-nya. Ini monthly ya, mungkin weekly-nya sudah kemarin udah lama, dan ini sudah mungkin akan membentuk wave A, B-nya ini ya tidak akan lebih tinggi harusnya, atau maksimal di 45.000 B-nya. B itu naik ya, B naik sebelum C turun. Dan C turun itu biasanya kan dia baru di 0,2 ya, berarti dia akan ke 0,3 yaitu di 30.800. Gitu ya. Jadi TP-nya mungkin di 41 atau 45, ini best price lah. Seperti itu. Jadi harus diantisipasi segera kalau dikasih kenaikan, dan dengan kenaikan yang tidak diikuti dengan volume itu harus hati-hati. Oke. Tolong bahas NSSS untuk trading 1 minggu. Apakah layak untuk entry sekarang? Untuk swing trade ya, berarti untuk NSS. Mohon maaf sekali, ini saham baru ya. Nah, ini saham baru ini kan belum bisa kita dianalisa. Ini untuk 4 jamnya pun ini masih belum muncul dari MACD atau EMA. Tapi yang kita bisa lihat di sini, dia sudah membentuk sebuah upper shadow yang cukup bagus. Sekali lagi ini baru IPO, sehingga saya bilang ini akan lemah, prediksi saya ini ya, dibandingkan dengan saham-saham yang sudah lengkap, sudah komplit, dan bisa kita analisa dari karakteristiknya, polanya, indikator-indikatornya ya. Yang kita bisa lihat di sini, upper shadow ini hanya memberikan sinyal yang cukup bagus, meskipun dia terakhir drop di harga yang cukup tinggi itu dengan volume yang besar, sebesar dia naik ya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada harapan dia untuk swing ke atas dalam beberapa minggu, dalam beberapa perdagangan ke depan, dengan catatan tidak menembus support konsolidasi, karena ini konsolidasi ya. Dia kan ini sedang meretest ceritanya, karena ini saham baru ya, mungkin kita bahas akan meretest resisten sebelumnya yang sekarang ini menjadi support di 130-an, 130 sampai 138 sampai dengan 136 ini. Jadi kalau dia masih bertahan di area ini, masih berpotensi untuk swing kembali ke upper shadow di 150 sampai dengan 155 ini. Paling tidak ya. Oke, seperti itu. Ini sama nggak ya aliran sama apa ini maksudnya? Sama kayak Om Benny. Siapa Om Benny? Saya tidak tahu. Sepertinya 90% trader strateginya beli tinggi, jual rendah alias boncos. Tergantung ya, tergantung. Kalau jual rendahnya itu stop loss atau sesuai dengan trading plan, saya rasa nggak boncos tuh, tumbuh 100% nih. Kita bukan berarti trading itu profit semua Pak ya. Jadi trading itu pasti ada lossnya.
Pasti Anda beli di harga yang tinggi, jual di harga lebih rendah. Pasti ada. Ya, misalkan Anda 10 kali transaksi, pasti ada 1, 2 atau 3 cut loss. Dan itu adalah manusia biasa. Ya manusiawi ya. Kalau ada yang 100% untung, itu nggak cuma trader ya, investor sekalipun, Anda bisa coba buktikan ya, apakah itu jujur atau bohong alias penipuan. Ya. Makanya kalau join PTR harus siap stop loss, harus siap cut loss. Bahkan Anda join peer dan peers pun ya pasti ada yang gagal. Ya. Dan itu adalah realita. Anda mau join dimanapun, Anda mau ikut siapapun, Anda menggunakan strategi apapun, Anda mengikuti siapapun, ya, sehebat apapun orang di muka bumi, ya, pasti akan ada lossnya. Tetapi bukan berarti kita jual di harga yang lebih rendah dari harga beli itu boncos. Bukan berarti seperti itu, ya. Jadi itu harus dikalibrasi ulang mindset yang seperti itu. Trader 90% nggak semua seperti itu. Dan juga investor pun juga tidak semua seperti itu. Jadi yang kita bisa lihat ini adalah bagaimana kita melakukan atau menjalankan ikhtiar kita di market. Menjalankan strategi dengan baik, dengan kepatuhan tinggi, disiplin tinggi, mau mengeksekusi kalaupun stop loss dengan baik, dengan kehati-hatian. Jadi itu kuncinya kesuksesan di market. Tapi ya namanya kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Tetapi selama Anda mau belajar, baik itu mau trader, mau investor, sama. Semua mau belajar, ya harusnya semakin waktu berjalan, semakin baik. Ya, semakin kita mau belajar dari pengalaman. Makanya kalau di luar sana itu yang diceritakan hanya yang untung-untung saja, itu sebenarnya kurang mengedukasi. Nggak apa-apa kalau itu tujuan untuk marketing, untuk mencari member, nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi kita juga perlu memberitahukan, ya, mengedukasi bahwa trading dan investasi itu sama-sama ada profit, juga pasti ada lossnya. Tidak semua yang kita tradingkan, tidak semua yang kita investasikan itu akan untung semua, gitu loh. Ya, jadi menurut saya kalau Anda mau promosi, misalkan Anda punya seperti PTR, peer dan peers, bilang profit segini, profit tumbuh seberapa dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Asalkan Anda juga seiring berjalannya waktu mengedukasi masyarakat pentingnya memanage namanya risk yang pasti akan Anda dapatkan ya di market. Tidak mungkin tidak, sepintar apapun, secanggih apapun yang Anda gunakan, ya. Seperti itu kira-kira ya, ini untuk edukasi. Untuk swing INTP apakah bagus dalam 1 minggu ini? Terjun cukup dalam. Oke. Kalau INTP Indosemen itu kan termasuk besar ya. Kalau marketnya masih berlanjut tadi indeks 6720 sampai dengan 68, berarti Indosemen ini potensi swing, dan swingnya ini sudah berjalan. Kalau kita lihat ini ya, terakhir dia sudah swing sekitar 2%. Dia menutup gap ya, menutup gap ini. Dan ini dia meretest ya, meretest juga karena ini sahamnya downtrend jangka panjang ya. Ya. Dan dia kan kemarin pullback ya. Ini pullbacknya ini ya. Nah, sekarang ini sedang diuji ya. Nah, potensinya ini menarik untuk swing atau tidak, ya, itu tergantung dari berapakah persen yang kita harapkan dan berapakah persen yang memungkinkan di INTP sendiri. Ya, kalau Anda mau cari 1 atau 2%, mungkin INTP ini bisa memberikan, ya. Tetapi kalau Anda mau profitnya misalkan lebih dari 5%, karena ini ke gapnya ini itu cuma 2,3%. Kemudian ini ke EMA 60 itu 6%. Artinya sulit sekali mencari di atas 5%. Ya, gitu. Jadi lagi-lagi bisa untuk swing bisa, tapi Anda maunya berapa persen profit di sini? Potensi profit yang Anda inginkan berapa? Itu toh. Jadi kalau trading, invest itu kan seperti bisnismen. Kita harus bisa mengkalkulasi, mengestimasi berapa profit yang
kalau kita beli saham ini berapa sih kira-kira profitnya, jangan sampai kita nggak tahu itu, nggak dihitung dulu baru beli baru dilihat. Nah itu salah kaprah. Makanya saya selalu anjurkan terutama member kami sebelum beli konsultasi dulu ya. Anda bisa konsultasi kapanpun ya, Anda bisa konsultasi tengah malam kalau misalkan Anda nggak punya waktu, tapi nanti akan dijawab pagi jam 7 jam 8 akan dijawab seperti itu ya. Jadi jangan sampai sudah beli kemudian misalkan INTP baru mau beli sudah beli baru tanya ini untuk swing bagaimana ya. Nah ya ini kalau di kami ya minimal itu kita mencari 5% itu berarti kalau kita terpotong fee atau kita mencari ruang yang lebih lega ya paling tidak dia bisa naik 8 atau 10%. Karena kita nggak pengen tuh cuma TP1 doang. Kalau bisa member-member bisa TP2, TP3 bahkan TP4 gitu. Seperti misalkan Anda lihat saham apa kemarin ya, PDPP lebih dari TP2 dan sebagainya. Jadi seperti itu yang kita harapkan. Tapi ini lagi-lagi masing-masing orang karena ini big caps juga ya. Jadi kalau Anda mengharapkan saham seperti INTP ini naik puluhan persen ya relatif agak sulit untuk saat ini. Kalau dia lagi uptrend, Anda bisa trend following karena ini saham juga cukup bagus kalau trend following ya. Dalam beberapa lihat di sini memang dia wave-nya terlihat tapi di sini persentasenya kecil. Jadi mungkin cocok untuk trend following ke moderat ya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk GNTP. SCMA target turunnya sampai ke berapa? Baik, SCMA target turunnya sampai ke berapa? Target terdekatnya mungkin ya. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Ini ya. Ke 130-an. Masih sama. Lanjut. Tidak ada keterangan view Pegas, tidak ada keterangan teknikal ataupun fundamental, jangka pendek jangka panjang nggak ada, jadi saya tidak jawab. Bagaimana view Bapak tentang BTN untuk swing? Apakah harga sekarang sudah menarik untuk masuk dan supportnya berapa? Baik, kita coba lihat BTN apakah sudah cukup untuk kita tradingkan. Terakhir dia breakdown dari support dan lanjut turun ke 1175 dan ini target turun kita belum tercapai di 1095. Jadi kalau untuk saat ini mungkin untuk swing kita coba lihat ke EMA 60 karena terakhir di EMA 60 ini cukup beberapa kali menjadi target kenaikan untuk swing. Jadi ini paling tidak ke 1300. Jadi itu berapa persen untuk swing? Itu sekitar 6%. Kalau Anda mungkin mau cari profit 3 sampai dengan 4% mungkin ini bisa menjadi opsi. Tapi kalau Anda mau sabar karena di sini juga ada gap. Nggak tahu ya kapan, mungkin bulan Mei atau bulan kapan itu mungkin akan lebih menarik lagi karena dia bisa turun ke 1090 atau di bawah 1100, bahkan ini di sini ada 700 ya di sini ya. Itu mungkin kalau di akselerasi turun swingnya lebih menarik lagi karena ini potensi upside-nya hanya sekitar 6%, artinya kita nggak akan cari 6% kan, mungkin kita dapat 4 atau 3% yang masuk akal ya. Oke, seperti itu kira-kira. Jadi kalau Anda mau segitu nggak apa-apa, silakan untuk BTN. Bisa tolong analisa SMDR buat investasi jangka menengah berapa harga entry yang bagus? Kemarin kita sudah pernah bahas ya untuk jangka panjang SMDR, Temas, bahkan saham peer yang mengalahkan jauh dari SMDR ini pun kita sudah bilang terlambat karena ya lagi-lagi saham itu ada siklusnya dan ini siklusnya sudah decline, berarti ya party atau fase naiknya ini sudah berakhir. Kalau Anda masuk di sekarang ya jangka panjang Anda bisa dibawa turun seperti halnya apa? Arto, Breeze, kemudian saham-saham yang kemarin siklusnya cukup tinggi naiknya seperti saham bank digital ya, kemudian saham apa ya? Saham-saham batubara yang siklusnya sudah mulai turun. Nah, ini juga SMDR ini sudah mencapai kelima kenaikannya. Jadi kalau Anda mau invest, kalau trading kita nggak masalah, tapi kalau untuk invest, menurut saya sudah terlambat. Bahkan pun kalau ini dibawa turun ke bawah lagi ke 200 atau ke 148, mungkin untuk menunggu siklus naiknya lagi ini cukup memakan waktu yang cukup lama. Dibandingkan dengan masuk di saham seperti SMDR yang siklusnya seperti sekarang ini, saya akan lebih memilih menunggu misalkan saham-saham blue chip drop dulu, kita masuk ke sana sambil menunggu
SMDR ini menyelesaikan siklus turunnya. Seperti itu ya. Jadi untuk saat ini saya rasa untuk invest jangka panjang harus berhati-hati karena lagi-lagi market bicara turun, dan kalau kita paksakan untuk invest di hari ini yang masih cukup tinggi, masih tinggi ya, indeks itu masih tinggi. Kalau silahkan di-compare saja dengan indeks-indeks yang lain, entah itu di US ataupun di Eropa ataupun di regional, relatif kita itu masih tinggi. Kenapa begitu? Karena saham-saham bank dan energi yang besar-besar seperti Indo Tambang, Bukit Asam, ya itu belum jatuh, ya karena yang mendongkrak indeks kita naik kan komoditis dan banking kemarin. Banking ya dia bergerak moderat, tapi yang mengerek cukup besar kan batu bara, energi, ya dan sekarang ini siklusnya sedang turun. Dan juga ini mungkin adalah shipping company ya, itu juga sudah memasuki siklus turunnya. Jadi kalau saya ditanya sekarang ini sudah terlambat ya, walaupun fundamentalnya bagus, tapi SMDR sama Temas tetap bagus. Temas kalau fundamental ya, itulah kenapa kita dulu beli Temas di 300 dibandingkan beli SMDR waktu itu ya. Oke, cukup. Ada lagi? Oh sudah ya. Sudah saya jawab semua. Sekali lagi ya, apabila Anda ingin invest bersama YEF sekaligus trading juga ya, silakan manfaatkan bundling PTR dan PIRS 3 bulan, diskon 50% sampai dengan tanggal 22 Maret dan hanya untuk 5 member. Ini informasinya belum kami share di channel ya. Jadi silahkan segera hubungi admin di Telegram ataupun di WA untuk administrasi. Tapi sebelum ke sana, bagi yang belum tahu apa itu PTR, apa itu PIRS, saya sarankan untuk membaca terlebih dahulu apa itu PTR, apa itu PIRS ya. Jangan sampai Anda buru-buru bayar kemudian nggak tahu itu apa yang Anda beli ataupun Anda ikuti gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di website membership YEF Advisor, kemudian /membership, Anda akan ketemu apa itu PTR dan siapa saja yang cocok. Kemudian apa itu PIRS, PIRS ya, bukan PIR ya, PIRS. Ya, bedanya dengan PIR apa? Di sini sudah ada penjelasan bagaimana kinerjanya ya. Anda bisa cek semua di website kami, semua kami sediakan. Dan kalau masih ada yang kurang paham, masih ada yang perlu ditanyakan, Anda bisa tanya ke admin, tapi mungkin admin akan menjawabnya di jam kerja besok pagi jam 7. Tapi Anda bisa mulai dari sekarang untuk mendaftar ataupun agar Anda dapat akses lebih cepat sebelum kehabisan seperti promo yang sebelumnya. Gitu saja untuk malam ini. Silahkan masukkan kembali kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di FTalk selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan share video ini ke teman-teman, ke saudara, atau siapapun yang juga trading dan invest saham. Diajak nonton di FTalk. Selamat malam dan selamat beristirahat.